Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya seperti apa yang mereka lakukan, saya kurang tahu persis. Namun yang pasti bahwa tindakan aborsi ini harus dilakukan oleh orang yang punya kompetensi dan wewenang. Ini penting sekali. Karena kita tahu bahwa semuanya harus didasarkan ada suatu indikasi. Bahkan dilakukan secara prosedur. Prosedurnya itu mulai dari pratindakan sampai setelah tindakan. Dan ini penting sekali karena semua tujuannya untuk keselamatan pasien, di mana ada proses-proses dari masalah anamnesa tentang adanya penyakit-penyakit pada pasien sendiri, itu semua sangat penting. Tentang resiko kesehatan, nah resiko kesehatan mungkin hal yang penting karena kita tahu semua tindakan medis mempunyai resiko. Dan resiko itu sangat penting karena kita tahu, oleh karena itu kita tahu bahwa tindakan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi dan wewenang. Bahkan harus ada indikasi medisnya. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36, nyatakan di ayat nomor 75 ayat 2, nyatakan bahwa ini pun dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Oleh karena itu, semua tentunya mempunyai risiko. Hal-hal yang belum menyangkut risiko ini tentunya risiko medis terhadap ibunya, risiko perdarahan, risiko pembiusan, ya. Yang kedua juga tidak luput kemungkinan adanya risiko-risiko dalam hal kejiwaan. Jadi mental pasien-pasien yang melakukan aborsi ini juga perlu dilakukan suatu pembinaan, suatu pelayanan yang cukup baik. Inilah pentingnya bahwa tindakan-tindakan ini dilakukan di fasilitas yang baik dan memang ini harus ditunjuk oleh pemerintah. Soal masalah regulasi hukum, nah, jadi kita tahu bahwa bukan banyak ya, ada sekitar 11% adanya unwanted pregnancy, perempuan-perempuan yang tidak menginginkan kehamilannya. Mungkin karena masalah janinnya atau kesiapannya, masalah sosial, atau masalah kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, masalah hukum ini sebetulnya sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu di Undang-Undang Kesehatan nomor 36, baik itu di Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi nomor 61, baik di KUHP sendiri, yang bagaimana meregulasi tentang masalah-masalah aborsi ini. Namun kita tahu bahwa memang harus dipilah ya, seperti yang saat ini terjadi, mana yang aborsi medisinalis, mana yang kriminalis. Ini mungkin regulasi juga harus lebih diperjelas. Yang kedua, ayo kita jalankan tentang peraturan pemerintah nomor 61 tentang kesehatan reproduksi, di mana di situ sudah tahu siapa yang berhak melakukan, bagaimana wewenangnya, dan fasilitas yang ditunjuk ini oleh pemerintah, itu semua sudah tertera, tinggal dijalankan. Siapa yang menerapkan semua, ya tentunya dari pemerintah. Kami dari profesi siap membantu, siap mendampingi bersama-sama untuk menjalankan hal tersebut. Yang ketiga tentunya perlunya edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, karena kita tahu memang banyak masyarakat atau saya mohon maaf kalau saya sebut sebagai limbah yang membutuhkan hal-hal tersebut. Ini harus diedukasi agar ini tidak terjadi yang akhirnya bisa menjadikan masalah-masalah kriminalis seperti sekarang ini. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan, dari Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, ya tentunya ini untuk memberikan pelayanan terbaik agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih.